Apa tujuan amnesti dan abolisi yang diberikan presiden? Tujuannya adalah untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana atau untuk menghentikan proses hukum yang berjalan. Selanjutnya, amnesti dan abolisi seringkali digunakan dalam konteks rekonsiliasi nasional, ya, dalam transisi politik atau ketika ada pertimbangan kemanusiaan. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Ya. Jadi tindak pidana tersebut dihapuskan. Dengan kata lain, orang yang mendapatkan amnesti dianggap, ya, seolah-olah tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut, ya, di mata hukum, ya. Abolisi adalah pemberhentian proses hukum yang sedang berjalan terhadap individu atau kelompok, ya, kelompok tertentu, ya, jadi selanjutnya abolisi ini merupakan tuntutan hukuman terhadap orang tersebut tidak dilakukan, ya. Tujuan amnesti dan abolisi adalah, ya, tujuan amnesti dan abolisi adalah, ya, tujuan yang sebenarnya menurut saya adalah rekonsiliasi nasional, ya. Amnesti dan abolisi tersebut dapat menjadi alat untuk memulihkan hubungan yang retak dalam masyarakat, terutama setelah konflik atau dalam masa transisi politik. Selanjutnya, transisi politik. Dalam transisi politik ini, amnesti dan abolisi dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi dan mencegah konflik yang lebih lanjut, ya. Pertimbangan kemanusiaan, ya. Jadi bisa digunakan juga untuk pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangan dapat diberikan dalam amnesti atau abolisi ini atas dasar pertimbangan kemanusiaan, ya. Misalnya dalam kasus-kasus di mana proses hukum dinilai tidak adil, ya.
atau terdapat ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Ya. Selanjutnya, pertimbangan politik. Pemberian amnesti dan abolisi juga dapat mempengaruhi oleh kepentingan politik, ya. Bisa juga ada kepentingan yang menyinggung masalah kepentingan politik, ya, mengarah ke situ bisa terjadi, ya, karena tidak hanya saat ini saja tapi jangka panjang, ya. Selanjutnya, contohnya seperti upaya pembangunan, dukungan politik atau menjaga stabilitas dalam pemerintahan. Jadi saat pemerintahan berjalan ini supaya stabil, tidak ada yang mengganggu. Ya, ini menurut saya. Jadi bisa stabil, berjalan bagus pemerintahannya. Perlu ada rekonsiliasi secara politik, ya, berbentuk pemberian amnesti dan abolisi. Pertimbangan amnesti dan abolisi, ya, yang diberikan oleh presiden, ya, harus memperhatikan juga pertimbangan yang diberikan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, karena perwakilan rakyat harus menyetujui juga ini, ya, sebagai bentuk check and balance dalam sistem pemerintahan. Jadi presiden sebagai kepala pemerintahan juga minta pertimbangan suara rakyat. Jadi wakil rakyat dimintai persetujuannya, ya, pertimbangannya, ya. Selanjutnya, pemberian amnesti dan abolisi harus dilakukan secara transparan, ya, dilakukan secara transparan, ya, dilakukan secara transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum, ya. Selanjutnya, dampak hukum bagaimana? Ya, dampak hukum dalam amnesti dan abolisi ini dapat berdampak pada penegakan dalam kasus yang sedang ditangani, yaitu khususnya masalah korupsi, ya. Dan perlu pertimbangan, ya, dampaknya agar tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi, ya. Ini perlu juga ada pertimbangan ke arah ke situ. Jangan sampai penegakan hukum korupsi ini tidak dipercaya oleh rakyat. Kasus presiden pemberian amnesti dan abolisi pernah juga diberikan oleh Presiden Ronald Reagan tahun 1986, yaitu mengenai terhadap dibentuknya undang-undang tentang pengawasan imigrasi, ya, tentang undang-undang imigrasi, ya, oleh Ronald Reagan ditandatangani, ya, dengan pertimbangan para imigrasi yang berada di Amerika Serikat sebelum 1982 ini dilegalkan, ya, dilegalkan sepanjang surat-suratnya terpenuhi, ya.
Jadi Ronald Reagan memberi legalisasi terhadap para imigrasi yang tinggal di Amerika Serikat sebelum tahun 1982. Ya. Jadi yang benar Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yaitu memberikan suatu tanda tangan ya tentang adanya reformasi kontrol terhadap imigrasi ya tahun 1986 yang memberikan amnesti ya, bagi imigrasi ilegal yang telah tinggal di Amerika Serikat untuk jangka waktu tertentu. Undang-undang amnesti Reagan ini terkenal ya. Pemberian status legal bagi imigran yang tinggal di Amerika Serikat sebelum 1 Januari 1982 untuk melegalkan dalam undang-undang itu yaitu mengenai imigrasi ya. Jadi ini bisa juga ada pertimbangan-pertimbangan oleh pemerintah saat memimpin di situ. Presiden memberikan amnesti abolisi ini ada pertimbangan, kemungkinan pertimbangan politik untuk stabilitas nasional dan sebagainya. Ini semuanya hak daripada presiden ya, bisa saja dilakukan demi terwujudnya tujuan negara alinea keempat ya. Perlu kiat-kiat untuk melakukan amnesti dan abolisi. Demikian saudara-saudara semua apa yang saya berikan, mudah-mudahan dapat dipahami dalam konten Sandi Sularso ini. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Thank you. See you again.